Padahal Tuhan itu kan jelas bukan manusia. Tuhan itu pencipta alam semesta, pencipta manusia. Tuhan itu omnipotent, artinya maha kuasa. Tuhan itu omnipresent, artinya maha hadir, kapan saja, di mana saja. Dan Tuhan itu omniscient, maha tahu. Tak mungkinlah saya atau siapapun dapat merasa dekat dengan Tuhan. Tuhan itu terlalu jauh, terlalu besar, bahkan terlalu riskan untuk didekati oleh manusia yang berdosa. Ya, kurang lebih begitulah logika saya dulu. Seperti itulah pengertian saya tentu saja dalam kebodohan dan kekeringan rohani yang saya alami dahulu. Halo kawan, salam sehat, salam sejahtera. Apa kabar Anda semua? Saya Freddy Magitan, menemani Anda lagi hari ini dalam acara On The Way in the Journey of Faith. Pada edisi ini saya akan membawakan sebuah refleksi yang berjudul Selamat Pagi Tuhanku. Dan tentunya di akhir acara ini akan saya sajikan sebuah lagu rohani yang indah buat Anda. Selamat menikmati. Kawan, kalimat-kalimat pertama yang diucapkan oleh The Robot Sister Trio dalam salah satu lagu mereka di YouTube sangat menarik hati saya. Yakni selamat pagi Tuhan, kuucapkan doa syukur kepadamu. Demikianlah itu kalimat-kalimat pertama dari lagu mereka. Terus terang saya paling suka lagu ini. Liriknya penuh makna, lagunya enak, menyentuh hati, dan menimbulkan suasana akrab dengan Yesus Sang Kristus. Dalam bait kedua dari lagu yang berjudul Selamat Pagi Tuhan ini, dikatakan tahun-tahun pergumulanku berlalu, menjadi hikmah dalam hidupku. Kesetiaanmu telah mengubah jalan hidupku. Ya, itulah kata-kata yang meaningful untuk suatu perjalanan kehidupan rohani. Memang saya tidak bermaksud membahas setiap kata atau kalimat dalam lirik lagu ini. Tetapi ada satu hal yang menjadi perenungan saya. Khususnya ucapan selamat pagi Tuhan yang memang adalah judul dari lagu indah yang satu ini. Sekaligus saya ambil menjadi judul refleksi dalam acara On The Way edisi hari ini. Kawan, ungkapan selamat pagi Tuhan dahulu terasa aneh di telinga saya. Ketika saya masih terikat dan terbenam dalam format kehidupan spiritual yang sangat official, sangat formal, yang saya warisi dari keluarga saya, keluarga Kristen, dan komunitas saya itu di zaman dulu. Maka tidak mungkinlah saya mengucapkan selamat pagi kepada Tuhan. Aneh bagi saya, belum pernah saya mengucapkan selamat pagi kepada Tuhan. Emangnya Tuhan itu siapa? Sama dengan saya, manusia biasa yang penuh kelemahan dan kekurangan seperti ini? Apakah Tuhan itu sama statusnya dengan ayah atau ibu saya? Atau sejajarkah Tuhan itu dengan guru atau pemimpin yang saya hormati? Atau Tuhan itu sama kedudukannya dengan seseorang yang saya kagumi?
Padahal Tuhan itu kan jelas bukan manusia. Tuhan itu pencipta alam semesta, pencipta manusia. Tuhan itu omnipotent, artinya maha kuasa. Tuhan itu omnipresent, artinya maha hadir, kapan saja, di mana saja. Dan Tuhan itu omniscient, maha tahu. Tak mungkinlah saya atau siapapun dapat merasa dekat dengan Tuhan. Tuhan itu terlalu jauh, terlalu besar, bahkan terlalu riskan untuk didekati oleh manusia yang berdosa. Ya, kurang lebih begitulah logika saya dulu. Seperti itulah pengertian saya tentu saja dalam kebodohan dan kekeringan rohani yang saya alami dahulu. Apakah pikiran dan perasaan saya itu merupakan akibat dari adanya perasaan takut atau hormat saya kepada Tuhan? Atau karena saya merasa diri terlalu jauh dari Tuhan? Sekaligus saya tidak mau dekat kepada Tuhan tanpa alasan yang tepat. Sejujurnya saya sendiri tidak tahu persis. Tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Tapi kira-kira seperti itulah pemahaman dan perasaan saya dulu berhubungan dengan Tuhan. Kalau berbicara tentang Tuhan. Namun kawan, setelah saya menjadi dewasa secara rohani tentunya, setelah saya benar-benar mengalami perubahan dalam hidup saya secara rohani, melalui satu proses yang panjang, saya mulai merasa sepertinya saya ini ditarik oleh Tuhan sendiri untuk mendekat kepadanya. Dan timbul pula rasa rindu untuk terus mendekat dan tinggal dekat dengan Tuhan. Saya ingin terus melekat kepadanya dan dapat menyebut kata Tuhanku. Bahkan sering pula memanggil Tuhanku. Ini satu perubahan. Padahal dahulu sangat jarang saya menyebut atau memanggil nama Tuhan. Tidak pernah berdoa saya. Kemudian ketika saya sendiri merasa bebas setelah mengalami perubahan, dan saya merasa bebas mendekat kepada Tuhan dan bebas menikmati kehadirannya, kehadiran Tuhan dalam hidup saya, kapan saja, saya pun tanpa canggung dapat mengucapkan selamat pagi Tuhan Yesus. Begitu saya terbangun di tempat tidur di pagi hari, selamat pagi Tuhan Yesus. Dan setelah saya menemukan lagu Selamat Pagi Tuhan yang dinyanyikan oleh Robot Sister Trio di YouTube, saya pun bisa bernyanyi bersama mereka. Selamat pagi Tuhan. Ya, selanjutnya saya banyak menimba pelajaran tentang hidup di saat saya merasa dekat dengan Tuhan melalui firman-Nya yang saya renungkan siang dan malam, melalui doa dan komunikasi yang rutin dan bebas dengan Tuhan saya. Kawan, memang untuk mendekat dan menikmati kehadiran Tuhan, mendengar firman-Nya, bernyanyi, memuji Tuhan dan menyembah-Nya, kita tidak harus melakukan itu senantiasa secara liturgi, seremonial, atau dalam bentuk-bentuk lain yang formal. Tidak harus selalu begitu. Kita bisa datang kepada Tuhan dengan bebas, apa adanya, kapan saja, sebagai sahabat Tuhan yang polos, yang terbuka, yang dengan jujur dan tulus mengungkapkan apa saja isi hati kita kepada Tuhan. Sesungguhnya dalam kedekatan dengan Yesus, Tuhan, Guru dan sahabat kita dapat yakin bahwa Dia
selalu setia menunggui kita untuk mengajar kita di kelas-kelas kehidupan di hari-hari hidup kita ini. Akhirnya, saya mau membacakan sebuah ayat firman Tuhan dari Mazmur pasal 90 ayat 14 untuk Anda. Ini merupakan bagian dari doa Nabi Musa kepada Allah. Dalam Mazmur ini, Musa berseru secara khusus satu bagian kecil. Dia katakan dalam doanya, "Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai dan bersuka cita sepanjang hidup kami." Baiklah kawan, semoga apa yang saya sampaikan ini cukup berguna buat Anda dan ada sentuhan surgawi di hati Anda. Berikut adalah lagu yang saya janjikan. Selamat Pagi Tuhan disampaikan oleh Robot Sister Trio. Anda dapat menikmati lagu ini sepenuhnya di YouTube. Terima kasih banyak atas perhatian Anda dan saya Freddy Makitan pamit dulu. Sampai jumpa lagi dalam acara yang sama. On the way in the journey of faith. Have a nice day.